Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dia Puspita Rahma. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu konsep laba. Langsung saja kita mulai. Di sini saya akan menjelaskan yaitu konsep laba. Nah, di sini ada definisi aktiva adalah sumber-sumber perusahaan yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum termasuk beban tangguhan tertentu yang tidak berbentuk sumber ekonomi. Kemudian ada lagi aktiva adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas tertentu sebagai akibat transaksi atau peristiwa masa lalu. Kemudian di sini ada karakteristik aktiva yang pertama memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang. Kedua, dikuasai oleh suatu unit. Yang ketiga, hasil dari transaksi masa lalu. Nah, yang pertama itu memiliki manfaat di masa mendatang. Yang pertama dapat digunakan baik sendiri maupun bersama aktiva lain dalam produksi barang dan jasa yang dijual oleh unit usaha. Jadi itu yang itu yang pertama itu diproduksi sendiri maupun oleh perusahaan, oleh beberapa orang. Mau baik dari jasa maupun dari barang. Dapat dipertukarkan dengan aktiva lain. Kemudian dapat digunakan untuk melunasi hutang. Jadi si aktiva ini bisa digunakan untuk membayar hutang-hutang. Yang selanjutnya dapat dibagikan kepada pemilik perusahaan atau yang biasa kita sebut dengan eh, saham ya, atau dividen gitu. Kemudian ada yang kedua itu diperoleh dan dikuasai oleh suatu unit usaha. Menurut IJRI, akuntansi memandang aktiva sebagai sumber ekonomi yang berada di bawah penguasaan pengendalian unit usaha tertentu, yaitu aktiva ini sebagai sumber untuk mengendalikan suatu unit atau perusahaan. Kemudian ada lagi akuntansi lebih memusatkan pada substansi ekonomi suatu transaksi yang mempengaruhi posisi keuangan atau hasil usaha suatu perusahaan atau yang disebut dengan economic substance over legal forms. Nah, di sini ada yang ketiga itu hasil transaksi masa lalu. Suatu unit usaha dapat mengakui suatu aktiva apabila telah terjadi transaksi atau peristiwa lain yang menyebabkan suatu entitas memiliki hak atau pengendalian terhadap manfaat dari aktiva tersebut. Jadi itu yang ketiga ini dapat mengakui aktiva yang telah terjadi transaksinya seperti itu. Jadi yang menyebabkan memiliki hak atau pengendalian terhadap manfaat tersebut. Kemudian di sini ada dasar penilaian. Pertama itu nilai keluaran. Di sini ada diskon future cash receipt or service potensial, yaitu nilai sekarang kas masa mendatang yang akan diterima perusahaan seandainya aktiva dijual. Dasar ini dapat digunakan apabila harapan penerimaan kas setaranya dapat ditaksir cukup pasti dan jangka waktu penerimaan cukup panjang, tetapi tanggal penerimaan pasti. Jadi itu nilai di masa yang sekarang tidak akan sama dengan nilai di masa yang akan mendatang. Contohnya itu seperti barang-barang misalkan sekarang 2024, harga barang-barang di 2004 tidak akan sama dengan barang-barang di 2030 karena terjadinya inflasi. Kemudian di sini ada harga keluaran sekarang, current output price. Harga pasar sekarang merupakan dasar yang rasional untuk menilai besarnya harga jual di masa mendatang. Sebagai contoh digunakan untuk surat berharga dan beberapa jenis persediaan. Jadi itu harga sekarang itu tidak akan sama dengan harga yang di masa mendatang.
Contohnya itu surat berharga, seperti, surat, surat obligasi, sukuk bunga, terus di sini ada beberapa jenis persediaan, seperti itu. Kemudian di sini ada nilai setara kas sekarang, current cash equivalent menunjukkan jumlah kas atau daya beli umum yang dapat diperoleh dengan menjual setiap aktiva perusahaan berdasarkan keadaan perusahaan normal. Jadi itu, eee, contohnya kita menjual barang nih, kita bisa memprediksikan nih, kita tuh bisa menjual, berapa berapa unit, misalkan kita memprediksikan 100 unit. Nah, itu bisa diprediksi gitu. Jadi, Eee, kurang lebih bisa terjual seperti itu. Jadi, kalaupun tidak, ya minimal sekitar 80% atau 90%, barang itu terjual. Kemudian di sini ada nilai likuidasi atau liquidation value, nilai setara kas sekarang dengan perbedaan bahwa nilai keluarannya diperoleh dari kondisi pasar yang berbeda digunakan jika produk kehilangan manfaat, dua rencana membuahkan usaha. Jadi itu dilikuidasi atau artinya pembubaran gitu. Jadi, eee, terjadinya produknya itu kehilangan manfaat, misalkan tidak laku di masyarakat, kemudian tidak populer dan sebagainya. Dan itu dapat direncana membuarkan usaha atau liquid. Nah, yang selanjutnya di sini ada nilai masukan. Yang pertama itu harga historis, harga pertukaran barang dan jasa pada saat terjadinya. Kemudian ada kos masukan terkini, current input cost, menunjukkan harga pertukaran yang harus dikorbankan pada saat sekarang untuk memperoleh aktiva yang sejenis dalam kondisi yang sama. Ketiga itu ada discount future cost, menunjukkan nilai sekarang pengorbanan ekonomi di masa mendatang seandainya pondasi jasa tertentu diperoleh sekaligus pada saat sekarang. Nah, di sini ada pengakuan aktiva. Yang pertama itu definisi atau definition. Suatu pos akan masuk dalam struktur akuntansi apabila memenuhi definisi elemen laporan keuangan. Jadi itu, eh, definisi itu dapat memenuhi elemen laporan. Jadi elemen laporan itu ada penjurnalan, eh, ada neraca dan sebagainya. Kemudian ada keterbukaan atau yang disebut dengan measurability, itu suatu pos harus memiliki makna tertentu yang relevan dan dapat diukur jumlahnya dengan reliabilitas yang tinggi. Begitu dapat, ini maknanya itu harus yang relevan, harus yang jelas, tidak ambigu. Nah, yang ketiga itu ada relevansi atau relevan. Informasi yang tergantung dalam pos tersebut memiliki kemampuan untuk membuat suatu perbedaan dalam keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan. Jadi itu si laporan keuangan itu harus relevan, harus tidak tidak apa ya, tidak di mengada-ngada atau tidak dibuat-buat. Jadi memang apa adanya seperti itu. Nah, yang keempat itu ada reliabilitas atau reliability. Informasi yang dihasilkan harus sesuai dengan keadaan yang digambarkan atau dipresentasikan, dapat diuji kebenarannya. Jadi itu reliabilitas ini harus sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan faktanya, sesuai dengan di lapangannya itu seperti apa, kemudian dipresentasikan, dan ini juga bisa dapat diuji kebenarannya, apakah ini benar, apakah ini salah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada pengakuan aktiva. Yang pertama itu ada aturan pengakuan, recognition rules. Aturan pengakuan menunjukkan aturan khusus yang digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas tertentu. Jadi itu ada aturan khusus nih untuk bisa diidentifikasi. Jadi itu seperti apa aktivanya. Nah, setelah itu itu kriteria pengakuan atau recognition kriteria merupakan pedoman umum yang digunakan untuk memformulasikan aturan pengakuan. Nah, yang ketiga itu ada mengajukan kriteria untuk mengakui aktiva.
didasarkan pada hukum, kemudian ada pemakaian prinsip konservatif, yang ketiga ekonomi suatu transaksi. Nah, selanjutnya itu ada pengakuan aktiva, ada beberapa perlakuan akuntansi terhadap bunga. Yang itu yang pertama bunga tidak dikapitalisasi, yaitu tidak apa ya, dikapitalisasi itu, tidak dapat untung. Kemudian ada bunga dikapitalisasi dan dimasukkan sebagai elemen kos fasilitas fisik yang dibangun sendiri. Nah, yang ketiga itu bunga dikapitalisasi tetapi tidak dimasukkan sebagai elemen kos fasilitas fisik yang dibangun. Kemudian di sini ada bunga hanya dapat dikapitalisasi untuk aktiva memenuhi syarat. Nah, aktiva yang memenuhi syarat, bunga dapat dikapitalisasi untuk yang pertama, aktiva dibangun untuk digunakan sendiri, jadi digunakan untuk pribadi, ya. Kemudian aktiva yang dibangun dengan tujuan untuk dijual sebagai unit proyek yang berdiri sendiri. Yaitu aktiva ini bisa untuk dijual kembali. Kemudian aktiva yang tidak dikapitalisasi atau tidak diperjualbelikan. Kemudian ada aktiva tersebut siap digunakan yang artinya siap untuk digunakan seperti itu. Kemudian ada aktiva yang bersangkutan berhenti dalam proses pembangunan. Nah, selanjutnya di sini masalah khusus kapitalisasi bunga. Di sini ada besarnya kapitalisasi, periode kapitalisasi penyajian mengungkapkan besarnya kapitalisasi apabila dana rata-rata yang tertanam dalam konstruksi tidak melebihi dana pinjaman. Ya, terus yang kedua itu periode kapitalisasi itu uang muka untuk konstruksi telah dibayar, total bunga yang terjadi selama periode. Nah, di sini ada yang apabila dana rata-rata tertanam dalam konstruksi melebihi besarnya dana pinjaman untuk konstruksi. Kemudian di sini ada periode kapitalisasinya. Yang pertama, kegiatan konstruksi tetap berlangsung. Terus, kos bunga telah terhimpun. Nah, yang ketiga ini ada yang pertama bagian dari total bunga yang dikapitalisasi. Kemudian total bunga yang dibebankan ke periode bersangkutan. Selanjutnya, di sini ada masalah khusus pengeluaran kapital. Nah, adalah pengorbanan sumber ekonomi yang berkaitan dengan objek jasa fasilitas fisik, baik saat diperoleh maupun saat digunakan dalam operasi. Jadi itu masalah biaya gitu. Jadi biaya yang harus dikeluarkan, contohnya jasa jasa membayar karyawan seperti itu. Kemudian di sini ada aturan umum yang digunakan untuk menentukan pengorbanan ekonomi sebagai pengeluaran. Yang pertama untuk aktiva moneter yang baru diperoleh atau dibeli. Kemudian kedua untuk aktiva yang telah dipakai, aktiva lama. Yang ketiga menambah kapasitas produksi yang aktiva yang bersangkutan. Nah, di sini ada masalah khusus aktiva donasi. Masalah yang timbul adalah apabila perusahaan memperoleh suatu aktiva tanpa harus mengeluarkan atau mengorbankan sumber ekonomi. Jadi itu kita mau mengeluarkan donasi tapi tidak dengan tanpa harus mengeluarkan sumber daya gitu. Bisa berupa uang, bisa berupa lain dan lain-lain gitu. Kemudian di sini ada walau tanpa pengorbanan ekonomi oleh karena aktiva yang berasal dari sumbangan memiliki manfaat untuk mengalihkan pendapatan, maka aktiva tersebut harus ditentukan nilai wajarnya. Nah, di sini ada masalah khusus aktiva non-moneter. Masalah muncul apabila pengorbanan ekonomi untuk memperoleh suatu aktiva bukan berupa kas, tapi berbentuk aktiva non-moneter. Kemudian di sini ada apabila aktiva yang diterima adalah aktiva yang tidak sejenis, aktiva tersebut dinilai atas dasar nilai wajarnya. Nah, di sini sudah selesai slide-nya.
Nah, cukup sekian, presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.